Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya, Prodi Manajemen semester 1. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Bapak Endang Syarif SHI MM. Video ini ditujukan guna menyelesaikan tugas kami materi kerukunan antar umat beragama. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, ada Muammar Aqwam Arifin dengan NIM 2301041. Yang kedua, ada Wulan Purnamasari dengan NIM 2301010. Yang ketiga ada Salsa Sulasa Salsabila dengan NIM 2301030. Selanjutnya ialah materi yang kita akan sampaikan. Selamat menyaksikan. Pengertian kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cetakan ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Kerukunan antar umat beragama. Pengertian dari kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Bagian C, menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, banyak cara dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Di antaranya ialah dengan dialog antar umat beragama maupun umat agama lainnya. Bahkan menurut Profesor Dr. Haji Mukhayyar, SHMA mengatakan bahwa adanya 3 konsep dalam melakukan dialog antar umat beragama. Yang pertama ialah konsep setuju untuk tidak setuju. Maksudnya, kita setuju mereka mempunyai agama lain, berkeyakinan lain, namun kita tidak setuju untuk mengikuti ajaran agamanya. Konsep yang kedua ialah setuju untuk setuju. Setuju bahwa mereka memiliki kepercayaan lain dan kesamaan kepercayaan mereka terhadap kepercayaan kita. Setuju saja karena tidak akan menjadi masalah untuk kita beribadah terhadap agama kita dan mereka beribadah terhadap agama mereka. Dan konsep yang ketiga ialah setuju untuk berbeda. Meskipun kita setuju terhadap agama mereka dan kepercayaan mereka masing-masing, namun kita menyikapinya dengan damai walaupun kita berbeda tetapi kita satu jiwa. Adapun terdapat banyak cara agar kita senantiasa menjaga kerukunan sesama ataupun toleransi dengan umat agama lain. Di antaranya yang pertama ialah menghilangkan rasa curiga, yakni dengan mengubah rasa curiga kita dengan hal-hal positif dan perasaan yang positif terhadap agama lain. Cara lainnya ialah jangan menyalahkan agama lain apabila orang tersebut yang melakukan kesalahan namun kita malah menyalahkan agamanya. Itu sangatlah dilarang. Tetapi alangkah baiknya kita menyalahkan orang yang senantiasa berbuat jahat tersebut, tidak menyalahkan agamanya. Cara lainnya ialah membiarkan umat agama lain agar senantiasa beribadah dengan nyaman tanpa diolok-olok sedikit pun.
Jangan diolok-olok karena ini sebagian dari cara kita menghormati umat agama lain. Contoh lainnya ialah hindari diskriminasi. Karena agama lain maupun agama kita berhak mendapatkan tempat ibadah yang layak, lapangan pekerjaan yang layak, tempat belajar yang layak, dan hal lainnya. Tujuan kerukunan antar umat beragama. 1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama. 2. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, maka secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. 3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan. 4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan, rasa kebersamaan, dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik bila kepentingan pribadi atau golongan dapat dikurangi. Sedangkan dalam kehidupan beragama sudah jelas kepentingan kehidupan agamanya sendiri yang menjadi titik pandang kegiatan. Adapun manfaat dari kerukunan antar umat beragama yaitu umat beragama diharapkan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu yang akan memberikan stabilitas kemajuan negara. Untuk bagian F ialah faktor penghambat adanya kerukunan atau terjadinya kerukunan antar umat beragama. Yang pertama ialah tempat ibadah. Maksudnya tidak membangun tempat ibadah di sembarang tempat atau tidak situasional. Faktor penghambat yang kedua ialah penyiaran agama. Maksudnya ketika seseorang atau salah satu umat beragama menyiarkan agamanya, tetapi janganlah memaksakan kehendaknya terhadap agama lain, karena hal itu dapat menjadi faktor penghambat kerukunan antar umat beragama. Poin yang ketiga ialah pernikahan beda agama. Hal ini menjadi faktor penghambat. Mengapa demikian? Karena pernikahan beda agama dapat memutus tali silaturahmi antar dua keluarga. Serta kemungkinan besar pernikahan berbeda agama akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Karena beda waris, beda turunan, beda nasab, itu akan mempengaruhi kata sakinah mawaddah warahmahnya dalam suatu hubungan rumah tangga. Faktor pendukung terjadinya kerukunan antar umat beragama. 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintahan. 2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. 3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan antar umat beragama. 4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan umat manusia yang berfungsi dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. 5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial keagamaan. Kesimpulannya, pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. It's so
Nah, bagaimana? Sudah jelaskah pengertian kerukunan antar umat beragama? Dengan demikian, tanamkanlah rasa toleransi sesama umat beragama di Indonesia, karena hal itu begitu penting untuk kemajuan negara kita. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan dari kami kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.